Karena itu NU menjadi penyangga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dengan catatan NU-nya kuat, maka NKRI-nya juga akan kuat. Ini yang menjadi amanah bagi kita, menjadi tugas bagi kita untuk menguatkan Nahdlatul Ulama di semua jenjang, di semua tingkat kepengurusan, baik pada tingkat cabang, pada tingkat majelis wakil cabang, pada tingkat ranting, pada tingkat anak ranting, termasuk lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, harus seirama, harus sejalan sebagaimana yang telah kita cita-citakan secara bersama-sama, Bapak Ibu. Daripada Nahdlatul Ulama. Para hadirin yang sangat kami hormati, untuk itu kita berupaya membangkitkan Nahdlatul Ulama baik dengan apa yang tadi disampaikan
melalui proses pengkaderan maupun apa yang sudah menjadi garapan dari para sesepuh kita di dalam mengorganisir masyarakat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk itu kita perlu pendampingan kepada masyarakat kita agar mereka yakin bahwa apa yang selama ini dilakukan itu adalah suatu yang benar secara syar'i, secara akidah, bahwa apa yang sudah dijalankan itu adalah sesuatu yang sangat efektif di dalam menjaga kelangsungan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk juga ini mungkin jadi peringatan kepada kita. Kita saat ini sedang diuji oleh Allah dengan musibah penyakit yang mudah menular. Semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah. Kalau yang berpikir secara standar operasional mungkin sudah cukuplah pemerintah yang berpikir itu. Bagaimana sampai harus pemerintah meliburkan sekolah dan seterusnya. Ini mungkin adalah upaya dan kita perlu menjadi mentaatinya. Namun kita banyak punya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa menjadi imunisasi terhadap gangguan-gangguan yang seperti itu. Pertama, mengembalikan masyarakat agar begitu melaksanakan secara baik terhadap ajaran Islam. Karena saya pernah mendengar bahwa hadis aukamakon tidaklah akan nampak kemaksiatan kecuali Allah akan menurunkan ta'un dan berbagai penyakit. Jadi saat orang sudah tidak melakukan fahisyah, maka Allah menurunkan penyakit. Lah kalau sudah penyakit itu turun atau siksa Allah sudah turun, ini tidak hanya kepada mereka yang berbuat salah, yang solih pun akan mendapatkan musibah. Jadi bahasanya Kiai Sobri, tak pun mereka teking setempat sake, tapi mereka teking beres juga. Ketika belum meninggal. Karena itu para sahabat-sahabat yang sangat kami hormati, ya sebenarnya pemerintah mestinya juga kepada hal ini. Karena landasan berbangsa kita itu adalah Pancasila. Pancasila itu meletakkan ketuhanan. Ada hal yang pertama dan yang menjadi dasar dari seluruh sila yang setelahnya. Nah cuma sekarang berpikirnya harus punya detektor, harus punya pembasuh tangan dan seterusnya. Padahal kita ya berdasar kepada ketuhanan. Nah kenapa pemerintah tidak memasukkan hal itu juga di dalam himbauannya, di dalam standar operasinya? Kalau pemerintah harus menyatakan kepada seluruh mereka yang tentu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena orang beragama itu pasti meyakini akan adanya ketuhanan. Di saat meyakini akan adanya ketuhanan berarti juga meyakini akan adanya hari balasan, hari besok, walaupun pola keyakinannya mungkin tidak sama, nabinya mungkin tidak sama, tapi bahwa mereka meyakini bahwa akan ada akhirat, tentu
Karenanya mereka juga beribadah. Nah, orang ibadah itu pasti ingin kebaikan. Kalau ingin kaya tentunya bukan dengan cara ibadah. Kalau ingin kekuasaan tentunya bukan dengan cara ibadah. Di saat orang beribadah dalam bentuk keyakinan macam apapun, pasti mereka mempunyai keyakinan bahwa dengan ibadah akan ada perbaikan dalam kehidupannya. Apalagi yang Islam yang sangat meyakini bahwa setiap orang yang beramal salih dan iman kepada Allah, Allah menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti itu. Dan mestinya pemerintah juga membangun itu kepada siapapun yang punya keyakinan. Herannya sampai saat ini SOP-nya itu kepada hal-hal untuk mendorong bagaimana masyarakat itu makin meyakini agamanya, bahwa dengan keyakinan agamanya lah ini orang akan terselamatkan, akan ada dalam kehidupan thayyibah. Nah, kita kadung sudah menyatakan bahwa negara kita negara Pancasila, tapi sepertinya sudah mau menjadi negara sekuler. Bukan kita yang sekuler, negaranya sepertinya yang mau sekuler. Nah, ini pekerjaan lagi kepada Nahdlatul Ulama agar pemerintah itu kembali kepada dasar bernegara yang sebenarnya. Para hadirin yang sangat kami hormati, itu yang pertama. Apalagi kalau Nahdlatul Ulama ini punya banyak jampi-jampi untuk bisa menghilangkan penyakit itu. Nah, iya. Nah, bagaimana tidak kita lakukan itu? Kalau yang alumni Sidogiri mungkin bisa melakukan burdah keliling di daerahnya, kenapa tidak dilakukan? Kalau yang alumni Sukorejo mungkin di daerahnya disuruh baca hadat dan seterusnya. Ini banyak kita. Atau apa yang sudah selama ini dilakukan. Saya dulu masih ingat bapak saya itu nulis di pintu masuknya untuk masuk di apa ya, semacam pendopo lah di rumah itu. Ya Roman Renggona lah, Pak Mandewana ya, itu ditulis li khamsatun utfi biha arwal wabail khatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wal fatimah. Ini sempat saya tanya, kok wal fatimah Pak? Saya bilang, padahal itu sudah ma'rifat, kok bisa dima'rifatkan lagi dengan alif, gimana? Nah, sudah tulisannya seperti itu dari dulu. Para hadirin yang sangat kami hormati, tentu ini yang di pintu masuk di rumah itu. Di dalam ada lagi tulisan La ilaha illallah amanum minatta'un Muhammadur Rasulullah qanum fitta'un Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Samsuddin al-Hanafi Sayyidi Tirajuddin al-Bulqini Sayyidi Abdul Qadir al-Jilani Hayyun Samadun Baqi Walahu kanafun rafi Subhanal Malikil Khallaq La ilaha illallah Amanum minatta'un Muhammadur Rasulullah Qanum fitta'un Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Samsuddin al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin al-Bulqini Sayyidi Abdul Qadir al-Jailani
hayyun somadun baqi walahu kanafun wafi subhanal malikil khallaq. Itu di pintu dalam di rumah masih ada sampai sekarang tulisannya sendiri. Dan cuma jarang kita jampi-jampi seperti itu yang jarang kita. Saya dulu kalau sudah digendong sama ibu ya baca seperti itu sambil gendong saya dulu. La ilaha illallah amanu minat ta'un. Nah, ini aset Nahdlatul Ulama. Cuma kemarin untuk yang di Khamsatun lalu ada ada protes bahwa ini sangat Syi'i dan seterusnya ya. Karena memang yang disebut ya keluarga Ahlul Bait, tapi ya saya pikir itu sudah dari dulu. Dari dulu seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan karena keyakinan, kesyiaan dan seterusnya. Tapi itu adalah bacaan-bacaan yang beliau itu mungkin menciptakan itu karena ketinggian derajat beliau. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh, tak usah panik. Masa sampai harus tidak boleh kumpul, salaman harus pakai kakinya lagi. Kan problem tersendiri. Masya Allah. Ini masalah kita. Jadi ini yang harus dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi kesempatan ini nggak akan ada orang yang protes lagi nih. Itu lakukan saja, udah keliling kampungnya, lakukan. Kita bersama-sama baca la ilaha illallah wa minat ta'un, bersama-sama baca li khamsatun. Nggak akan ada yang protes saat ini karena sama-sama sibuk yang mau protes dengan penyakit corona itu. Ini yang mereka sudah tidak ada menemukan obatnya. Jadi kita melakukan itu upaya itu. Jadi juga ini, jadi kita jangan masyarakat kita itu sudah agak ruwet dengan banyak kenaikan. Apa ya? SDR naik, listrik naik, gas LPG naik, pupuk juga sudah naik. Itu naiknya di masyarakat. Sebenarnya harganya masih tetap. Hanya pemerintah mengurangi produksinya sehingga menjadi langka. Nah, di saat langka itu jangankan pupuk, masker aja mahal. Hanya karena langka itu naik juga. Kayak itulah. Jadi masyarakat jangan ditambah keprihatinannya dengan masalah penyakit. Ya penyakit ini kita maafkan terhadap untuk kita apa yang telah berlalu. Ini kita berikan pengertian kepada masyarakat bahwa kita ya, tapi kalau bosan Tuhan tidak pernah bosan. Jadi jangan lalu menyanyikan mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Tak boleh itu. Tuhan itu wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak pernah. Makanya nggak ada di kulidain. Semoga kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan, dan tentu kalau ini ujian bagi kita berarti kita mau naik kelas. Amin. Jangan berharap orang yang tidak mau dengan ujian untuk bisa naik kelas. Makanya orang yang ingin cepat naik kelas itu biasanya ngambil ujiannya banyak biasanya biar cepat lulus. Semoga kita menjadi diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja sekedar menambahkan apa yang harus saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri kita ini ya itu nggak bisa tinggalkan PBNU jauhnya Mbak. Namun ya PBNU itu begitu kental ya, dengan PBNU-nya Pancasila ya Bhinneka Tunggal Ika kata beliau, terus NKRI rekaman tidak Undang-Undang Dasar 19 betul Mbak ya masuknya.
Jadi alhamdulillah, harapan kita bukan hanya harapan tapi doa kita, mudah-mudahan tak ada satu pun dari anak, mantu, cucu, zuriyah sampai terakhir yang keluar dari barisan Jamiah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang paling akhir, ya, lebih dari jambi-jambi yang terlalu tinggi, yang cukup tinggi ya. Bukan tak ada istilah terlalu ya. Ya. Ini ada satu hal yang juga penting ya. Kita eksiskan sekarang ini masalah wiritan setelah sholat. Ya. Jadi kita tekankan bagaimana belajar sholat yang khusyuk serta wiritannya. Subhanallah, bayangkan kalau setiap habis sholat kita mohon Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna jannata darussalam tabarak rabbana fahayyina, paringi hidup kami Gusti Rabbana wa Tuhan kami bis-salam, dengan selamat, sentosa, sejahtera, damai, salam. Enggak. Setelah kita sebut, kita gunakan Asmaul Husna, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu fahayyina rabbana bis-salam. Nah, ini penting. Kadang-kadang soalnya kalau wiritan ini dikeraskan, pas nggak ngerti yang dibaca apa itu. Ya betul. Nggak ngerti anak-anak kita itu ya. Terus buat sholat, itu enggak. Iya kalau sopirnya bis patas, santri ya mesti kan gitu, kalah duit menang wirid. Betul itu. Ya, kalau rupa menang dumo. Kalau duit menang wirid, kalau pangkat menang kira